Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah faqat lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul asma'il husna wa sifatu kamilatul ulya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairal bashar wa huwa abdul kubbar alladhi kana yawmahu mamnun bil istighfar amma ba'd. Ketahuilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang menjadi patokan dalam syariat adalah apa yang ada di dalam hati kita, dan bahwasanya keselamatan dari kiamat kelak tergantung kepada apa yang ada di dalam hati kita. Jika seseorang memiliki hati yang bersih, maka ia akan selamat pada hari kiamat kelak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini di dalam Al-Qur'an, bahwasanya selamat pada hari kiamat kelak adalah yang memiliki hati bersih, sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari itu harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Jika kita telah mengetahui bahwasanya keselamatan adalah dengan hati yang bersih, dan jika kita ingin selamat, maka tidak akan ada jalan lain kecuali kita harus berusaha membersihkan hati kita dari segala kotoran-kotoran yang dapat mengotorkannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita berharap Allah memberikan kita ganjaran bagi yang berbicara, demikian juga bagi para hadirin sekalian. Kita ingin menjelaskan tentang sifat-sifat beberapa hati yang bersih. Harapan kita, jika kita sudah tahu hati yang bersih, kita bisa meraih derajat yang lebih mulia dengan membersihkan hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kedudukan hati di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung, dan seseorang yang ingin dan berhadap untuk bisa selamat jiwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita benar-benar memperhatikan kondisi hati kita. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amal kalian. Rawahu Muslim. Dan tidak ada yang samar bagi Allah, dan tidak ada pula yang tertutup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat seluruhnya, akan tetapi makna dari hadis ini yaitu yang menjadi patokan. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dari penglihatan tersebut seseorang memperoleh ganjaran atau hukuman ataupun azab, adalah penglihatan Allah terhadap apa yang ada di dalam hatinya. Ini yang menjadi patokan utama. Oleh karenanya, amal menjadi baik ataupun buruk tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Karena para hadirin, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Yang artinya, ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula lah seluruh jasad. Dan ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Dan kondisi hati seperti kondisi baju ataupun seperti kondisi tisu yang putih, mudah sekali terkena kotoran, dan kalau terkena kotoran sedikit saja, maka ia sudah terlihat kotor. Oleh karenanya, tatkala kita mengetahui kondisi hati yang mudah berubah, mudah terpengaruh, maka kita harus benar-benar memperhatikan kondisi hati kita setiap saat, setiap waktu, dan setiap tempat. Atau sahimatun,
asalnya adalah warna hitam yang terdapat dalam bagian hati yang paling dalam. Seakan-akan karena seringnya kelalaian yang datang menerpa hati berturut-turut tiada henti, maka mulailah menghitam hati kita, menghitam. Hitam, satu kejelekan menjadi hitam, menjadi hitam, 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 dan menghitam. Padahal ini yang berdoa adalah Rasulullah SAW. Yang kita tahu bahwasanya hati beliau adalah hati yang paling bersih, hati yang paling suci, dan tidak pernah berbohong. Itu pun Nabi Rasulullah SAW berdoa dengan doa tersebut agar Allah menghilangkan kotoran dari hati beliau. Lalu bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, ini merupakan perkara yang sangat penting tatkala kita tahu bahwasanya hati kita sangat mudah terpengaruh dengan kotoran, dengan hal yang merusaknya. Maka kita harus benar-benar memperhatikan hati kita. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.